Kemudian malam ini kita akan lanjutkan praktek menghayati, merayapi, mencermati di dalam diri kita urusan dengan orang yang sangat baik dengan kita, yaitu ibunda kita, ayahanda kita. Perlu kita tafakkur. Lagi-lagi banyak orang berbuat baik akan tapi dia tidak ngerti mana yang harus didahulukan, nggak paham prioritas, sehingga berbuat baik ada sesuatu yang harus dilakukan tapi ditinggalkannya. Sekarang kita bahas tentang ayah ibunda kita, bermula dari satu firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Merupakan ketentuan dari Allah bahwa ibadah ranking 1 tertinggi pangkatnya adalah beribadah kepada Allah. Ibadah paling tinggi adalah anta alla ta'budu illallah, tidak menyembah kecuali Allah. Ranking kedua adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Tidak ada kebaikan apapun yang mengalahkan daripada ini. Kepada Allah baru kepada orang tua. Begitu sebaliknya, dosa itu banyak. Tapi Nabi pernah bertanya kepada sahabat Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Wahai sahabat-sahabatku, apakah kau tidak ingin aku beritahu paling gedenya dosa gede? Dosa gede sudah berbahaya, ini paling gedenya dosa gede. Apakah kamu tidak ingin aku beritahu agar kamu bisa menghindar dan menjauh? Bala ya Rasulullah. Baik, benar ya Rasulullah. Kami ingin tahu apa itu dosa yang paling gede. Dosa gede yang paling gede, bukan dosa gede. Dosa gede yang paling gede, akbarul kabair, paling gedenya dosa gede. Nabi menyebut dua. Yang pertama, la isyraku billahi, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah, insya Allah aman kita di sini. Aman insya Allah, kita ahli la ilaha ahli iman insya Allah. Tapi yang kedua ini, uququl walidaini, dan durhaka kepada orang tua. Ini durhaka kepada orang tua dianggap sebagai dosa yang amat besar di hadapan Allah. Dan di dalam kenyataan memang kalau ada orang dengan bapak ibunya saja tidak baik, yang jelas-jelas terbukti kebaikannya, di masa kecilnya dia ditimang, disusui, dibesarkan, kok ternyata anak ini durhaka kepada orang tua. Artinya anak ini tidak ngerti budi, nggak ngerti balas budi, nggak ngerti berbuat baik. Kalau ada seorang manusia tidak bisa membalas budi kebaikan orang tuanya, maka sangat susah membalas budi selain orang tuanya. Kalaupun berbuat baik dengan kawan hanya sesaat. Kalau ada kepentingan, urusan kerja, urusan gaji, urusan kesenangan, urusan kepentingan dunia, maka di urusan orang tua sangat penting sekali. Dan ingat, dosa durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar. Hukumannya sangat besar di akhirat. Termasuk orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan rahmatnya. Neraka tempatnya. Durhaka kepada orang tua. Belum lagi yang namanya durhaka kepada orang tua. Belum lagi durhaka kepada orang tua, hukumannya adalah akan didahulukan di dunia, seperti dalam hadis disebutkan, kullu dhanbin yu'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati illa 'uquqal walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamati. Semua dosa ini hukumannya akan ditunda di akhirat. Kalau tidak diampuni, ditunda di akhirat. Kecuali durhaka kepada orang tua, hukumannya akan Allah berikan kepada hamba tersebut di dunia sebelum nanti ada hukuman lagi di akhirat. Hukuman di dunia nyungsep hidupnya, tidak berkah, sengsara, repot, capek dan seterusnya. Kalaupun dia seorang yang sukses dalam bisnis, kok durhaka kepada orang tua, tunggu akan hancur itu bisnis. Kalau ternyata bisnisnya masih berjaya, tenang, akan dikirim istri yang jahat. Kalau ternyata istrinya baik, dia akan dikirim oleh Allah anak yang jahat. Lah kok ternyata anak istrinya baik, bisnis lancar, tenang, sebentar lagi akan dikirim oleh Allah orang yang jahat kepada dia dan menghukum dia di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati urusan orang tua. Permasalahannya adalah kita tidak sadar bentuk kayak apa sih durhaka. Durhaka itu macam-macam. Kalau gambaran Al-Quran sangat sederhana, itu saja sudah dianggap durhaka. Wala taqul lahuma uffin. Jadi jangan dianggap durhaka itu nempeleng mukul itu saja. Uff. Al-Quran mengatakan uff. Wala taqul lahuma uff. Uff itu berbicara dengan orang tua dengan nada yang menunjukkan kalau dia itu nggak senang atau dojar. Uff. Kalau ngomong tidak berusaha untuk bikin senang orang tua.
kalau ngomong tidak bikin orang tua itu nyaman, maka ini durhaka. Itu saja. Dia berbicara kalau dengan orang tua sudah menjadi ya, ya itulah kalau mungkin ya. Semoga Allah mengampuni kita. Mungkin waktu kita masih anak-anak atau masih kalau dimarahi orang tua sambil nyanyi-nyanyi atau ada iya mau dikasih orang tua kok kenapa harus 2 kali iya itu loh, itu kayak macam itu dikasih tahu uminya gini ya iya ma iya kenapa iya ma kan cukup. Di saat 2 kali itu durhaka, itu sudah dianggap durhaka. Bagaimana jika seorang anak itu ternyata dia membentak orang tuanya, mengambil harta orang tuanya, naudzubillah. Hati-hati, dia mencaci orang tuanya. Nah ini yang harus kita waspadai. Jadi sekarang kita perlu mencermati durhaka macam apa. Jangan-jangan aku melakukannya. Kita mulai dari kisah pada zaman Nabi. Ada seorang sahabat Nabi itu menjadi durhaka, sebabnya karena pernikahan. Maka hati-hati dengan pernikahan. Kami sampaikan kepada semuanya, sederhana wahai saudaraku, jadikanlah Anda berusahalah untuk menjadikan pasangan Anda semakin hari semakin baik dengan orang tuanya. Ini rumus dulu. Wahai para suami, jadikan istrimu semakin hari semakin baik kepada bapak ibunya, kalau Anda ingin mempunyai istri yang penuh berkah. Wahai para istri, jangan repotkan suamimu untuk berbakti pada orang tuanya. Jangan ganggu suamimu berbuat baik pada orang tuanya. Maka rumusnya sederhana, wahai istri yang solehah ahli surga, ajari, bantu, dukung suamimu untuk semakin baik kepada bapak ibunya, bukan mu ya, nya. Dan Anda wahai para suami, dukung istrimu untuk semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Maka itulah akan menjadikan dia seorang istri yang penuh berkah. Ada dalam pernikahan itu, Masya Allah, ada seorang istri mau berbuat baik dengan bapak ibunya, suaminya melarang, gak akan berkah hidupnya. Ada seorang suami mau berbuat baik kepada bapak ibunya, istrinya cemberut gak habis-habisan. Na'udzubillah. Bukan Anda wahai para solehah. Jangan seperti itu Anda. Kalaupun Anda termasuk golongan orang semacam itu, tobat hari ini jika ingin berkah hidupmu. Bantu suamimu, ajari suamimu, dukung suamimu untuk semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bahkan dengan saudara-saudaranya, untuk nyambung silaturahmi. Sebab penyakit tadi malam urusan waris, banyak juga peran istri, banyak juga peran suami. Suaminya mengkompori istrinya, jatahmu, warismu ada. Suami melarang istrinya berbuat baik pada bapak ibunya. Na'udzubillah. Kita tidak perlu koreksi orang lain, koreksi diri kita sendiri. Bagaimana urusan kita dengan istri kita? Berapa kali kita menyuruh istri kita untuk berbuat baik kepada bapak ibunya? Sudahkah kita setiap saat bertanya, apalagi menjelang lebaran ini, kita bertanya, wahai istriku, sudah kirim apa kepada abah umi? Bukan umiku, umikmu. Apa yang kau kirim untuk adik-adik? Apa yang kau kirim untuk saudara? Apa yang kau lakukan untuk saudara? Anda sudah bertanya seperti itu atau belum? Ini mumpung lebaran. Sama seorang istri, sudahkah Anda mempersiapkan bingkisan yang berharga, yang bernilai, Anda berikan kepada suami, kemudian suami akan berikan kepada bapak ibunya? Tapi na'udzubillah, jika Anda kebalikan dari itu semuanya, jika Anda tergolong orang yang melarang suaminya mau berbuat baik, kok Anda ngedumel, Anda ngomel, Anda cemberut, hati-hati, keberkahan tidak ada pada Anda. Kalau memang Anda wanita semacam ini, malam ini Anda dibimbing oleh Allah ke tempat mulia. Sepertinya Anda memang harus menjadi orang tobat malam ini. Anda akan mulia. Yang membawa Anda ke sini adalah Allah. Dan memang ada kejadian-kejadian banyak. Ada seorang istri kalau sudah suaminya membantu bapak ibunya, sudah cemberutnya nggak habis-habis. Ada seorang suami kalau sudah mertuanya datang, Masya Allah, suami kedatangan mertua sudah nggak enak mukanya. Ada yang pergi nginep di hotel, ada pergi ke sana. Bahkan ada seorang suami, jika adik iparnya datang, sudah nggak enak modelnya, mukanya sudah berubah. Ada seorang istri, adik iparnya datang, masuk ngedubel, ngomong adik bakal kotor semuanya rumah, kulkas bakal habis, segala macam. Tapi Anda ahli surga semuanya. Jika adik iparmu mau datang, bilang sama istrimu, wahai para suami yang soleh, wahai istriku, adik-adikmu mau datang, ayo kita siapkan yang terbaik buat adik-adik kita. Ibu kita mau datang, ayo kita siapkan yang terbaik.
Kadang Masya Allah, kelihatannya itu adalah berbuat baik, tapi diam-diam durhaka halus. Durhaka halus ya, ini durhaka halus ini yang bahaya, kadang tidak disadari. Durhaka itu halus, sama bakti itu juga halus, karena berangkatnya dari hati yang kemarin kita bahas. Kalau sudah bersih hati, mudah berbakti, halus sekali. Maka durhaka juga halus, berbakti halus, durhaka halus. Bagaimana durhaka halus ini? Durhaka halus adalah misalnya, yaitu seorang suami, ada suami istri, kadang-kadang suami ada bapak ibu, kita urusan suami dengan mertua tanpa disadari, kadang masalah pemberian, masalah pertolongan, ada durhaka halus. Kita bisa membuat contoh begini, ibu sakit, itu kadang-kadang mau kunjung ibunya yang sakit tuh ngelihat dulu, ada yang sudah datang belum ke ibu? Ah, belum ada yang datang. Wah, enggak deh, nanti aja. Kalau sudah ada abang yang datang atau saudara datang, baru datang. Kenapa? Dia takut menjadi orang yang datang pertama, takut kebetulan obat belum dibeli, takut dia yang suruh belikan obatnya. Halus. Jadi menghindar dari menolong orang tuanya. Sebuah contoh ya yang pernah kami hadirkan dalam satu silsilah. Ada seorang ibu, ini biar punya gambaran, makanya namanya durhaka kadang-kadang halus sekali. Ada seorang ibu sakit di rumah sakit. Dia punya anak 5 sudah berjaya semuanya. Anaknya sudah Masya Allah, mandiri semuanya. Kebetulan hidup di satu kota. Satu kota begini, suatu ketika ibu ini sakit. Padahal ibu ini nggak pernah sakit. Karena itu orang desa yang Masya Allah hidupnya dengan aktivitas, kemudian menjadi sukses dan sebagainya. Akhirnya sang ibu tidak pernah sakit ini, dan beliau janda, suaminya sudah meninggal. Di saat sakit masuk rumah sakit, ternyata harus opnam, harus tinggal di dalam rumah sakit. Semua anak-anak dipanggil, kaget mendengar ibunya sakit, harus opnam, gelisah semuanya. Akhirnya diputuskan sang ibu harus tinggal di rumah sakit. Setelah itu kakak yang tertua tuh ngajak musyawarah, bagaimana kalau berarti ini harus dibikin jadwal. Anggap saja rumahnya di Cirebon semuanya. Jadwal apa bang? Jadwal yang jaga Umi dong. Kan nggak ada yang jaga kalau kita pulang semuanya. Kan kita semua orang sibuk. Rupanya adiknya sepakat semuanya bahwasanya tidak bang, kita nggak usah pakai jadwal-jadwal. Abangnya kaget, bagaimana adik? Ibu sakit, kalau pakai jadwal siapa yang jaga? Terumahnya anak-anak itu kompak berkata, bang, saya sudah izin sama suami saya sudah izin sama suami, semua sudah ngomong, kami tidak pakai jadwal karena kami ingin nginep di sini semuanya. Ada abangnya, kok gitu? Iya, kami nginep sana. Mumpung saya dapat izin dari suami, alhamdulillah. Rupanya suaminya baik bisa ngizinkan suaminya tinggal di situ. Sehingga sang ibu merasakan bahwasanya setelah lama ditinggal anaknya pada menikah, rumah sendiri dengan suami sampai suami telah meninggal, sepi. Saat itu menemukan bahwasanya keadaan suasana yang indah, biarpun di rumah sakit, anaknya ngumpul semuanya. Anak perempuan ada yang di bawah, ada tidur di sini. Memang dibuatkan di ruang yang enak, diambil ruang VIP di rumah sakit. Anak yang laki-laki longsor di mana pokoknya. Sang ibu itu sambil lihat anak-anaknya yang dulu masa kecilnya terlihat kecil-kecil, sekarang sudah gede-gede. Akhirnya betul. Akhirnya pulang pun anak-anaknya itu kalau nengok suaminya pulang pergi nggak pakai jadwal begitu. Hingga berhari-hari, sehari, 2 hari sampai 10 hari lebih. Setelah lebih dari 10 hari sampai 15 hari, ada satu anak perempuannya pergi ke dokter karena melihat ibunya sudah mulai baik, pengen tahu keadaan ibunya seperti apa, bagaimana perkembangan kesehatannya. Rupanya sang dokter dengan jelas menyampaikan bahasanya ibumu sudah oke. Ibu yang baik, ibu karena sudah jadi ibu-ibu anaknya ini. Bu, ibunya ibu sudah baik dan ibunya ibu boleh dibawa pulang. Alhamdulillah. Sudah bisa? Iya, sudah bisa pulang. Alhamdulillah. Sebelum keluar, tentang bu sebentar. Tapi bu, bisa dibawa pulang sekarang, tapi mohon bu, selesaikan obatnya. Itu saya lihat masih ada obat satu lagi, biar tuntas besok pulangnya. Oh begitu, baik pak. Keluarlah sang anak tadi, yang sudah jadi ibu-ibu juga. Pulang memberikan kabar gembira kepada ibunya, kalau sang ibu sudah sehat. Ibunya girang, ibunya senang dan berkata, aduh iya, aku pengen cepat pulang. Gak betah aku di sini, enak kalau pulang. Semua adik-adiknya, abangnya pada senang, nangis gembira.
Setelah itu sang abang laki-laki berbicara, adik-adikku semuanya, kelihatannya harus yang ngalah kalau saat ini. Ngalah apa bang? Harus ada yang pulang duluan. Kenapa? Bayangkan 15 hari rumah ibu tidak dilihat. Kayak apa keadaan rumahnya? Kotornya, rusaknya, kamar mandinya seperti apa? Kasur ibu bagaimana? Jangan-jangan ibu masuk ke rumah kita, langsung ke rumah ibu langsung sakit lagi. Kata yang lain, biar pembantu aja lah bang bersihkan. Oh enggak, harus anak-anaknya biar tahu kebersihan yang sesungguhnya. Akhirnya semuanya dilihat wajah-wajahnya oleh abangnya, enggak ada yang bergerak. Ayo siapa yang pulang? Tiba-tiba ada anak perempuan yang tadi pergi ke dokter, rupanya dia sangat cekatan. Bang, biar saya pulang duluan, saya akan bersihkan, saya akan beresi. Ya sudah, kamu pulang duluan. Pulanglah dia. Sore itu pulang, dibersihkan kamar mandinya, ranjang dirapikan semuanya, dibuka jendelanya, dibersihkan. Dan begitu semangatnya dia di dalam membersihkan kamar tersebut, rumah sakit apa kamarnya ibunya, dia matikan itu HP. Zamannya zaman HP sudah. HP dimatikan, belum ada WA. HP dimatikan. Setelah dimatikan, sholat isya, tertidur dia. Besok paginya dilanjutkan lagi, terus bersih-bersih sambil menanak nasi, nyiapin apa-apa yang bisa disiapin sampai jam 8 menjelang jam 9. Dia tuh nunggu kok tidak ada kabar, kapan ibunya mau pulang, nggak ada. Akhirnya setelah itu dia mengambil HP, baru sadar rupanya HP-nya dimatikan. Setelah dibuka kaget, rupanya kebanyak surat SMS dari abangnya, dari saudara. Kaget, belum sempat membaca SMS, tiba-tiba ambulan sudah ada di depan mata. Masuk rumahnya, masuk rumah ibunya. Kaget dia, dibanting itu HP. Langsung berdiri menyambut ambulan. Gemeteran takut, kenapa pakai ambulan? Bukankah abang punya mobil yang bagus? Bukankah punya adik punya mobil yang bagus? Kenapa harus pakai ambulan? Jangan-jangan ibu meninggal, jangan-jangan ibu wafat. Dia gemeteran, ketakutan. Belum sempat baca HP, belum sempat ngomong, ambulan sudah di depan mukanya. Setelah ambulan di depan mukanya, keluar abangnya, keluar adiknya, keluar saudaranya. Empat saudaranya keluar. Gemeteran, mana ibu? Keluar susternya satu. Semakin takut dia. Tak tahu yang terakhir ada seorang ibu yang tampak lebih cantik dari sebelumnya. Ternyata ibunya sehat yang sudah bisa berjalan sendiri. Kaget dia, melompat dan dipeluk ibunya. Lalu berkata, abang kenapa kok bikin kaget? Kenapa harus pakai ambulan? Kenapa kok tidak pakai mobil pribadi? Rupanya abangnya berkata, tadi mau pakai mobil pribadi, cuman pakai mobil pribadi terlalu kecil, sehingga kita tidak bisa bareng-bareng. Akhirnya sekalian dah, biar ibu pulangnya enak, nyaman sambil bareng, pakai mobil ambulan, dan kita bisa ngeriung bareng-bareng satu mobil. Lihat, anaknya begitu perhatian sama orang tuanya. Indah. Cuman Allah Maha tahu, ini yang perlu kami hadirkan. Allah Maha tahu yang ada di hatinya anak-anak itu. Allah Maha tahu, sebab urusan bekti, urusan hati. Sambung atau tidak dengan orang tuanya. Allah Maha tahu anak perempuannya yang datang ke dokter yang semangat bertanya tentang keadaan ibundanya. Allah juga Maha tahu di saat sang anak perempuan milih untuk pulang. Dia pergi ke dokter bukan hanya bertanya tentang kesehatan ibundanya, tapi juga bertanya tentang biayanya berapa. Kemudian dia memilih pulang ke rumah, dia juga punya maksud dalam hatinya. Dia pulang ke rumah dan dia mematikan HP-nya, Allah Maha tahu. Sebetulnya setelah dia tahu biaya rumah sakitnya, kemudian dia milih pulang dan mematikan HP-nya, itu sebetulnya diam-diam dia itu menghindar dari dimintai sumbangan untuk mengeluarkan ibundanya dari rumah sakit. Halus. Biasanya gayanya sok sibuk dengan yang lainnya biar gak dimintai sumbangan. Banyak seorang anak di saat ibunya sakit ogah-ogahan, tahu yang abang, biar abang saja deh yang kaya, abang yang bantu nanti, kan abang kaya. Oh enggak, urusan ibunda, biarpun anda paling fakir, anda harus paling banyak kalau anda punya bekti. Kadang ada seorang ibu, misalnya bulan Ramadan atau Lebaran, itu mau, nak aku mau ke rumahmu nak ya, nanti bulan Ramadan ya sama kamu nak ya. Iya bu, iya bu, iya bu. Setelah iya tuh telepon sama aja abangnya, bang, abang ibu katanya mau tinggal di rumah saya bang. Oh ya bagus, gak apa-apa nak. Bang, rumah saya kan kecil bang, rumah abang aja yang gede bang ya. Dilempar ke rumah abangnya. Abangnya rumahnya mah gede, tapi jawabnya abangnya gimana? Iya rumah saya gede dek, tapi saya jarang di rumah, jarang ada di rumah. Kasihan ibu gak ada yang rawat. Lihat anak-anak durhaka. Tidak tengi ibunya bingung. Jangan khawatir, biarpun rumahmu sangat kecil, ibumu tidak bangga. Ibumu kadang-kadang hanya rindu untuk duduk bersamamu. Ini sang anak main lempar, tahu ibunya mau datang, lempar ke abangnya, abang yang lempar ke yang lainnya. Akan tapi kalau anda punya bekti pada orang tua, jika ibundamu ingin datang ke tempatmu, berbanggalah. Dan untuk mengukur anda punya bekti atau tidak, lihat kesenanganmu. Mungkin rumahmu sangat kecil, akan tapi anda akan berkata bahwasanya, untuk ibu akan aku beri kamar yang terbesar, biarpun rumah saya kecil.
Ini urusan orang tua. Hati-hati, jangan sampai diam-diam kita punya durhaka kepada orang tua. Halus durhaka kepada orang tua. Takut membayar resepnya. Sementara ibunda kita, lihat, kalau kita sakit akan dihabiskan semuanya untuk kita. Kenapa kita masih menyembunyikan? Makanya di sini ada hubungannya dengan rumah tangga yang kami sampaikan tadi. Tolong rumah tangga, jadikan rumah tangga tolong menolong dalam berbuat baik kepada orang tua. Akan indah rumah kita, akan bahagia rumah tangga kita. Bantu pasangan kita untuk berbakti pada orang tua. Ini hubungannya dengan penyakit hati yang kemarin. Kalau ada seorang anak tidak bisa berbakti pada ibundanya, nggak akan bisa berbakti pada pasangannya secara sesungguhnya, dan tidak akan berkah hidupnya. Ayo kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana dengan ibunda kita? Termasuk yang jauh begini nih. Bagaimana kita ngoreksi? Kalau dulu waktu kita berada di rumah, mungkin waktu di kampung setelah sholat hari raya, bagaimana kita keluar dari musola berbondong-bondong langsung jajar sungkem kepada ibu, kepada ayah. Pertama kali yang kita datang ada ibunda kita, ayahanda kita, dan dididik seperti itu. Sekarang sudah merantau, jauh dari orang tua kita. Tanyakan kepada diri anda, setelah sholat hari raya Idul Fitri, siapakah yang anda telepon pertama kali? Mungkin ibu anda sudah anda remehkan, nanti aja lah, ibu baik, besok aja deh nanti. Mungkin anda sibuk berterima kasih dengan orang yang telah menampung anda atau memberikan pekerjaan, memberikan proyek kepada anda. Ini hanya untuk menguji diri kita, itu sejauh mana kita punya bakti pada orang tua. Greget enggak kita ini? Nomor satu kan orang tua. Ini yang perlu kita pupuk hati kita itu, untuk terus ingat orang tua, mencintai orang tua, mengabdi kepada orang tua. Begitu sebaliknya, yang namanya bakti itu halus, durhaka halus. Durhaka itu halus sekali. Ada orang Masya Allah baik dengan bapak ibunya, melayani dan sebagainya, wah subhanallah. Kalau tanya cekatan disuruh ke sana, oke, ini oke, one. Ada anak laki-laki yang sangat baik pada bapaknya, kepada ibunya, disuruh apa saja akan menjalankan. Nomor satu, luar biasa. Akan tapi Allah Maha tahu, diam-diam di dalam hatinya, naudzubillah, diam-diam di dalam hatinya mengharapkan agar sertifikat toko itu jadi miliknya. Ayo, bukan karena tulus, karena Allah. Hati-hati, jangan-jangan itu adalah kita. Kita perlu koreksi, kita hadirkan contoh semacam ini. Kalau kita berbuat baik pada orang tua hanya mengharap sertifikat di atas nama kita, ketahuilah anda durhaka. Bahkan alangkah jahatnya seorang anak, bapak ibunya masih hidup, bertanya, "Mbah, mana warisan saya?" Jahatnya manusia itu. Warisan itu kalau sudah mati, berarti ini mendoakan bapaknya suruh mati. Bapaknya masih hidup, tanya, "Mana warisan buat saya?" Waduh, jahatnya manusia ini. Belum tentu bapakmu mati duluan, wahai anak. Bisa saja kau mati duluan. Ini loh, jangan berkata mana warisan. Kalau anda menginginkan abah, aku mohon abah minta yang baik. Maka sekarang praktek secara dohir saja dulu. Adapun batin itu kita asah perlahan. Anda ketemu orang tua, ciumlah tangan ibunda dan ayahanda, dengan anda rasakan kasarnya tangan ibunda. Oh, dia kasar karena terlalu banyak bekerja untuk anda. Kalau anda bersama beliau setiap habis sholat 5 waktu, anda cium tangannya jika anda punya kesempatan. Kalau anda pergi, cium tangan, dan dengan penuh ketawaduan. Kemudian setelah itu apa? Pastikan anda tidak akan mengangkat suara di depan beliau. Pastikan anda tidak akan mengangkat suara di depan beliau. Yang lembut dalam bertutur kata. Dan memang kadang orang tua semakin sepuh seperti anak-anak lagi. Bertanya hari ini tentang masalah, besok bertanya lagi. Apalagi yang sudah pikun, anda lebih merepotkan waktu masa kecil anda. Kemudian jangan bertutur kata yang kasar, bertutur kata yang lembut. Kemudian yang tiga adalah jangan anda sibukkan dengan urusan diri anda, akan tapi ganti kita mengabdi kepada orang tua. Kadang Masya Allah, begitu gampangnya seorang anak mentang-mentang hidup sama ibundanya, piring perempuan sama perempuan, "Ma, titip nyuci piring, nyuci baju." Hah, ya, nggak pernah sedih. Ibunya mengerjakan, ibunya nyapu di rumahnya, mungkin satu rumah ibunya nyapu pun tidak merasa sedih. Paling tidak dia berbisik dan berkata, "Maaf ma, mama harus nyapu, maaf bu, ibu harus nyuci baju." Mestinya begitu. Tapi dasar anak ini nggak punya balas budi, nggak ngerti bekti. Ibunya lagi nyuci baju langsung, "Ma, titip sekalian mah." Jangan kalah dengan seorang anak sekolah usia SMP. Ini sebuah kisah. Anak sekolah usia SMP
Suatu pagi waktu sarapan pagi, dia lagi sarapan begini, sekolahnya naik sepeda kurang lebih 1 kilo 2 kilo, dia lagi sarapan begini, lagi sarapan, tiba-tiba temennya nyamperin, hehe ayo cepet berangkat sudah siang. Kaget sang anak ini, anak SMP kelas 3 ini kaget, dia ngeliat jam sudah siap, iya akhirnya ngebut dia makan. Setelah ngebut dia makan begini, sudah selesai cuci tangan, kemudian dia ambil tas, salaman dengan ibunya, lalu berangkat naik sepeda pergi sampai di sekolahnya. Sampai ke sekolahan, temennya masuk kelas, dianya balik lagi pulang ke rumah. Temen yang lihat, loh ngapain dia kembali lagi, sudah sampai sekolahan kok balik lagi. Akhirnya temennya di kelas sambil nunggu, datang lagi itu temennya. Setelah datang lagi ditanya, kenapa kamu pulang, ada yang ketinggalan? Enggak. Terus kenapa kamu pulang? Ya enggak apa-apa. Pasti ada ketinggalan? Enggak. Terus? Ya tadi itu waktu kamu nyamperin aku, kan aku lagi makan, kamu tuh bikin buru-buru aja sampai aku lupa, aku buru-buru. Karena waktu sudah siang aku makan buru, aku cepet cuci tangan, kemudian aku ngambil tas, kemudian aku salaman ibuku, lalu aku pergi. Aku lupa Pak, aku lupa kalau piring itu belum aku cuci. Aku tidak rela jika yang mencuci piringku adalah ibundaku. Urusan piring itu karena batinnya yang cinta. Urusan piring gak rela jika yang mencuci ibunya. Sekarang kadang-kadang Masya Allah, ibundanya jadikan babu. Saya sering membuat cerita itu, barangkali itu adalah kita. Ada satu orang belanja emas, dia punya anak perempuan 2 sama anak kecil 1, anak perempuan 2, laki-laki 1, kecil, laki dia masih digendong. Pergi ke toko emas, anggap saja ini di Arab sana, beli toko emas. Anak kecilnya itu yang gendong ibunya sang suami. Jadi suami dengan istrinya, dengan 3 anaknya. Kemudian sang suami itu punya ibu, ibunya yang menggendong anak laki-lakinya. Iya, sama-sama di toko emas milih, anak perempuannya sudah gede, milih gelang, milih ini, istrinya milih ini, anak keduanya milih ini, yang kecil digendong oleh ibunya. Kemudian setelah hitungan, akhirnya suruh bayar. Berapa bayarnya? 700 7.000 apa tuh? 7.000 real. Ono gede-gede, orang kaya. Setelah itu apa? Dikasih apa? Bukan 6.800. 6.800 dikasih duit 7.000. Dikasih duit 7.000, mestinya akan kembali 200. Akhirnya 200 yang nggak dikembalikan. Sang suami tadi bertanya, tukang emas, mana kembalinya 200? Rupanya dijawab, 200-nya tadi ibu tadi mengambil satu cincin kecil, harganya pas 200 pas. Rupanya sang anak itu ngomongnya ceplas-ceplos, Bu, untuk apa cincin, sudah tua aja kok pakai cincin-cincin segala. Rupanya kalimat diucapkan tanpa sengaja itu dirasakan oleh seorang ibu. Dasar seorang ibu, tiba-tiba cincin ditaruh seorang ibu, kemudian menitikkan air mata, keluar sambil menggendong anak cucunya. Keluar sambil duduk di samping mobilnya, sambil nunggu di sana. Istrinya ngelihat suaminya begitu, yang ingatkan, Bang, abang kok ngomongnya begitu sih bang? Kok kasar banget abang sama ibu? Diem dok. Bang, kalau sampai istrinya kan ngingetkan baik mestinya. Cuman lanjutannya bagaimana? Bang, kalau sampai ibu tidak mau tinggal di rumah kita, kita akan repot. Siapa yang gendong anak kita nanti? Oh, istrinya jahat juga rupanya. Ada sebagian dari kita kayak begitu modelnya. Kalau ibunya di rumahnya senangnya, girangnya, ada pembantu gratis. Pembantu gratis. Ibunda kita, hati-hati. Memang ibunda kita sangat senang dengan cucunya, menggendong cucunya. Anak kita digendong, dirawat, iya. Tapi Anda jangan menikmati itu semuanya. Biarkan ibunda kita senang dengan cucunya, tapi Anda harus sering minta maaf, mama, ibu tak berat toh, ibu tak capek toh. Jangan terbetik di hati Anda menikmati itu semuanya. Dan itu semua mungkin terjadi pada kita. Lumayan ada tukang masak gratis, dalam hatinya biar tidak diucapkan. Kalau tidak ada ibu repot, nggak ada yang masak. Gimana dia bisa ngomong begitu itu? Mestinya sedih. Paling tidak kalau memang mungkin kita masih serba kekurangan. Ibunya masak, kata maaf tidak akan berhenti dari lisan kita. Ibu, sungkem, kita semakin dekat, menyesal, sedih, bukan menikmati. Hati-hati, kita perlu koreksi semuanya dari kita. Jadi durhaka itu halus, kadang tidak disadari. Baik, inilah yang perlu kami hadirkan. Singkat saja, insya Allah selesai. Tinggal kita praktek di rumah kita ya. Jangan ngomong kasar dengan orang tua. Jangan ngomong insya Allah menyakitkan orang tua. Jangan repotkan orang tua. Bukan berarti nanti setelah ini orang tua kita nggak boleh gendong anak kita. Jangan.
Maksudnya ini hanya untuk mengetes. Waktu orang tua kita, ibunda kita gendong cucunya anak Anda punya rasa enggak sedih di hati? Waktu tiba-tiba ibunda Anda itu kok di rumah Anda itu kok cawe-cawe, tiba-tiba masak dan sebagainya, Anda sedih enggak? Itu saja permasalahan. Kalau Anda menikmati, jangan-jangan Anda termasuk golongan durhaka yang halus tadi, menikmati. Kita semua perlu koreksi, dan Allah Maha tahu urusan kita itu dengan Allah. Makanya bekti itu halus, durhaka juga halus. Urusannya hati. Kita punya jiwa ngabdi tidak kepada suami, orang tua. Kita punya jiwa berbakti tidak kepada orang tua. Baik, ayo kita ke rumah masing-masing, kita koreksi diri kita sendiri. Sebab kadang bentuk durhakanya itu beda-beda. Di antara kita tuh beda-beda. Ya, mementingkan keluarga kita. Suami mentingkan istrinya daripada ibundanya. Awas, hati-hati. Kalau seorang istri, ia harus menomorsatukan suami. Ingat, istri menomorsatukan suami. Tapi jangan khawatir, suami yang baik akan mengajari istrinya agar menomorsatukan ibunya. Awas kalau Anda suami yang baik. Jangan salah paham. Ini salah memahami syariat, mentang-mentang istri nomor satu adalah suaminya. Suaminya salah paham, lalu mengatakan, hei istriku, kamu nomor satu aku, jangan ke ibumu. Wah, ini suami gila dia. Nggak paham syariat dia. Memang betul tatanan syariat, kalau seorang suami, sampai kapanpun ibu bapaknya nomor satu. Tapi seorang istri, memang setelah menikah, yang dinomorsatukan adalah suami. Tapi seorang suami hendaknya mengajari, ini yang sering dilupakan, mengajari istrinya agar menomorsatukan bapak ibunya. Dengan bahasa sederhana, wahai istriku, kemanapun kau pergi harus izin, tapi kepada ibu bapakmu enggak. Ini jangan salah, gara-gara memahami ini langsung, nggak boleh kamu ke ibumu. Nggak boleh. Ini nggak paham syariat dia. Suami selalu akan maju, istriku, bagaimana dengan ibu? Bagaimana? Sudah kirim atau belum? Lagi sakit, bebas. Kau pergi boleh, kau rawat ibumu. Kau ini bukan egois. Baik, ini ibunda yang masih hidup. Kita perlu koreksi semuanya. Mumpung masih ada kesempatan. Selagi masih ada nyawa di kandung badan kita. Dan selagi ibu masih bisa melihat kita dan mendengar suara kita. Ayo mengabdi. Sebelum semuanya terlambat. Itu pintu surga yang sangat luas. Berbakti pada orang tua. Semuanya koreksi diri kita. Kemudian begitu juga, jika memang ada seorang benar-benar berbakti pada orang tua dengan ketulusan dari hatinya, pengabdian yang sesungguhnya, maka katailah, mau tidak mau akan dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan kalau memang benar berbakti pada orang tua. Tapi begitu sebaliknya, sehebat apapun seorang manusia, jika dia menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua, dia akan menemukan kehancuran, capek. Kemudian lanjutannya, aku mendengar ini setelah bapak ibuku sudah meninggal. Bagaimana aku bisa berjabatan tangan dengan ibuku? Bagaimana aku bisa merasakan kasar tangan ibundaku? Ibundaku sudah wafat, bahkan aku menyesal waktu masih hidup. Aku tidak ngerti-ngerti, termasuk aku yang paling kasar, aku paling jahat, aku paling kepada ibuku. Tapi aku malam ini ingin tobat. Allah maha luas dengan pengampunannya. Maka Allah pun juga memberikan jalan tobat untuk anak-anak yang ibundanya sudah tidak ada, ayahandanya sudah tidak ada. Dan sebelumnya kami sampaikan, sejelek-jelek pun apa, sejelek apapun ibundamu adalah itu ibunda. Wajib berbakti. Sejelek apapun bapak adalah bapak, wajib berbakti. Nggak ada istilahnya bapakmu jelek nggak perlu berbakti, nggak ada. Sejelek apapun. Bahkan itu ujian bagi seorang anak. Semakin tinggi besar, semakin kuat, semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya di hadapan Allah. Kadang kalau punya ibu jelek, seolah-olah tidak wajib berbakti. Ibuku tidak sholat, ibuku begini, bapakku mabuk. Ketahuilah, berbakti tetap wajib. Cuman cara berbaktinya yang berbeda. Jika ayahnya pemabuk, cara berbaktinya adalah menghimbau dengan indah, membujuk dengan indah sampai bapaknya tidak mabuk. Ibunya tidak sholat, dihimbau dengan indah, dihimbau dengan serius sampai bapak ibunya sholat. Bukan berarti kemudian di sisi lain iya tetap melayani. Bahkan kalau ada seorang anak punya orang tua yang belum beriman pun, mungkin ada mu'alaf masuk Islam, bapak ibunya masih kafir, nggak boleh kasar. Bahkan tetap kita wasahib umat, bergaulah di dunia dengan baik, masalah di akhirat memang tidak ketemu.
Sampai beda agama pun harus berbuat baik kita dengan orang tua. Gak ada alasan kita berbuat jahat pada orang tua. Orang tua jahat, bagaimana mencaci maki, Anda tidak boleh membalasnya. Karena itu kunci keberkahan. Maka kalau Anda ingin melihat masa depan Anda, lihat urusan Anda dengan orang tua. Kalau diam-diam urusan Anda dengan orang tua tidak baik, Anda akan bisa membaca. Anda harus tahu bahasa masa depan Anda kelam dan suram. Nggak usah ditawar lagi ini. Nggak usah ditawar lagi dan sangat jelas. Ayo sekarang kita urusan dengan orang tua. Baik bung, kalau hatinya nyambung pasti ingat terus. Kalau hatinya nggak nyambung gampang lupa. Doa satu gebok, dia berdoa semoga rezekinya banyak, istrinya ini, anak sukses. Ibunya ditinggal. Kenapa? Memang dia gak sambung dengan ibunya. Makanya durhakanya terus berlanjut. Maka pastikan di saat Anda berdoa, Bapak Ibu harus Anda bawa dalam doa. Pastikan, bahkan kalau Anda berdoa kok Bapak Ibu gak dibawa, katakan Anda telah salah saat itu. Anda telah durhaka. Anda telah cuek dengan ibu bapak Anda. Anda istighfar yang banyak saat itu. Doa, bawa Bapak Ibu Anda. Dan mendoakan orang tua pun gak susah-susah, sederhana. Ya Allah, ampuni dan berikan kasih sayangmu. Allah maghfirlahuma warhamhuma. Kan begitu saja ibaratnya. Dengan khusyuk, Allah maghfirlahuma ya Allah. Ibunda kita manusia biasa, dia punya salah. Ayahanda manusia biasa punya salah. Allah maghfirlahuma ya Allah. Bahkan mungkin di saat Anda mengucapkan kalimat itu, yang ada derai air mata. Karena Anda tidak rela ibunda diseksa. Allah maghfirlahuma warhamhuma. Warhamhuma, berikan kasih sayangmu kepada ibunda ayahandaku. Makanya kalau ada seorang anak mendoakan orang tuanya, maka sesungguhnya itu kepentingan bagi sang anak. Kalau seandainya anak tidak mendoakan orang tuanya, maka selagi dia ahli iman, ahli la ilaha illallah, sudah didoakan manusia sejagat. Khatib di mimbar berkata, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Sudah didoakan orang tua kita. Maka kalau Anda tidak mendoakan orang tua, yang rugi Anda. Yang rugi Anda. Maka pastikan ini yang pertama, bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, pastikan dan hadirkan wajahnya. Anda baca capeknya beliau. Anda baca perjuangannya. Allah maghfir lahuma warhamhuma. Mungkin Anda tambah, ya Allah lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah ibundaku, ayahandaku, dia telah berbuat baik padaku ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibunda, jangan Anda berdoa kecuali beliau Anda bawa dalam doa. Ini berlaku hidup dan mati, setelah wafat atau masih hidup. Yang kedua, jika Anda mendapatkan sesuatu rizki, maka jangan ragu, potonglah dari rezeki Anda untuk orang tua. Bagi orang tobat enteng. Artinya begini, mungkin Anda dulu orang yang cuek kepada orang tua, belum banyak berbakti pada orang tua. Sekarang begini pertanyaannya, betul kamu tobat? Iya. Bener nih? Iya, saya nyesel. Baik. Kamu sehari gaji berapa? Saya punya gaji 5 juta. Bener 5 juta? Baik. Sekarang kalau ibumu bangkit dari kubur minta duit, kau kasih berapa? Ayo. Nah, aku minta duit. Nah, sementara Anda menyesal. Ayo, ini maknanya penyesalan yang dibangkit. Anda nyesel, kasih berapa? 100.000? Lebih. 1 juta? Sesuai dengan ukuran bagaimana penyesalannya. Ya Allah, aku dulu sangat jahat dengan ibu. Ya Allah, ibuku sekarang bangun lagi. Mungkin ngasih 2,5 juta, separuh dari gajinya. Mungkin dia akan berkata 2 juta saya beri. Bener? 2 juta? Ibu bangkit kasih 2 juta? Iya. Dia bisa ngomong 2 juta. Kenapa? Karena dia tahu ibunya nggak bangkit lagi. Tapi makna di dalam hati bisa dihadirkan. Ibumu yang tidak bangkit lagi akan, tapi engkau bisa mentransfer 2,5 kepada ibumu. Nah ini loh makna bekti itu di sini. Bagaimana caranya? Potong dari rezekinya, berikan masjid, berikan pesantren, berikan tempat-tempat mulia, niatkan untuk orang tua. Bisa. Ayo yang 2,5 tadi, yang gajinya 2,5 separuh mana? Sudah terlanjur batin 5 juta mau dikasihkan. Ini urusan hati. Waktu Anda dapat proyek, dapat keuntungan 100 juta, berapa untuk ibundamu? Untuk menjadikan berkah hidupmu, berapa Anda berikan kepada ibundamu? Potong rezeki Anda dengan cinta dan harapan kemuliaan di hadapan Allah. Cinta kepada orang, ya Allah, aku dulu gak sempat berbakti, gak sempat nyenengin orang tua, gak sempat aku bahagian orang tua. Kenapa? Semua yang Anda sedekahkan itu akan menjadi kebahagiaan untuk orang tua. Dia bangga, beliau bangga di alam barzahnya. Berapa yang sudah kita berikan selama ini? Berapa gaji Anda? Itu urusan Anda sendiri dengan Allah dan Rasulnya. Saya tidak tahu. Semuanya tidak tahu, tapi Allah tahu.
Kalau Anda memang menyesal ingin berbakti, berapa yang Anda berikan? Setiap bulan Anda potong berapa? Anda punya kebutuhan untuk anak istri, ya kewajiban. Akan tapi bukankah ada sisa-sisa? Anggap saja kalau orang tua hidup, Anda kasih jatah berapa? Pastikan jatah itu. Terus. Makanya beruntung jika seorang anak tiba-tiba berkata, aku akan bangunkan pesantren buat ibundaku. Ibunda di mana? Ibunda sudah wafat. Buat pesantren buat ibunya. Bangun masjid buat ibunya. Bangun ini, banyak nantu di fakir miskin untuk ibunya. Ini disepakati, nggak ada khilaf di antar ulama kalau pahala ini nyampe. Nggak ada khilaf satupun. Ini. Dan juga kalau masalah ini kami sambungkan dengan program yang kita sampaikan kemarin. Kita kan punya program dakwah banyak. Kita juga sampaikan, kita ada program dakwah mari. Bagi siapapun yang berbakti pada orang tuanya, yang orang tuanya telah wafat atau masih hidup, ayo program dakwah. Pesantren yang kami hadirkan kemarin, media televisi, media radio, kita ada program-program dakwah. Anda gabung di sana, diniatkan untuk orang tua. Bahkan begini loh ya, kalau Anda sedekah 100.000, Anda masukkan kotak amal. 100.000 Anda niat ibadah, dapat pahala. Cuman pahalanya untuk Anda saja. Tapi jika Anda lintaskan, ya Allah 100.000 adalah untuk ibundaku, Anda dapat pahala 100.000, kemudian pahala 100.000 itu ibunda Anda, plus ingatnya Anda dengan ibunda itu pahala bekti. Ingat yang mahal ternyata. Alangkah banyaknya orang sedekah bral, nggak ingat dengan orang tuanya. Kita perlu sedekah 100.000, 1 juta, ya Allah ibundaku, bahkan mungkin dengan tetesan air mata, aku belum bisa menyenangkan ibuku, aku akan masukkan 1 juta, ya Allah jadikan ini kebaikan untuk ibuku. Anda dapat 1 juta, ibunda Anda dapat 1 juta, plus Anda dapat pahala bekti karena sambung hati. Ingat tadi, ini urusan harta. Kemudian untuk yang kedua ini termasuk diantaranya, kalau Anda melakukan kebaikan-kebaikan, ini yang orang menjadikan khilaf. Tapi sesungguhnya ada khilaf juga di ini. Jika Anda bisa melakukan kebaikan, seperti tahajud malam ini, khatam Al-Quran, maka panjatkan ya Allah. Anda boleh dengan doa yang pertama, ya Allah, berikan semua pahala kebaikan ini kepada ibundaku, ya Allah. Tentunya Anda akan dapat. Ya Allah, ibundaku, ya Allah, aku telah beriktikaf di sini. Yang besarkan aku adalah ibundaku, yang mendidik aku dulu ibundaku, sampai hari ini aku bisa itikaf. Kami mohon ya Allah sampaikan pahala kebaikanku saat ini kepada ibundaku. Dan plus tambah, ya Allah, dengan ibadah yang kau mudahkan saat ini. Doanya yang kedua, ya Allah, dengan ibadah yang kau mudahkan untukku, ya Allah, ampuni orang tuaku. Jadi ada kita hubungkan semua kebaikan dengan orang tua, yang sering disebut dengan ihda'ut tsawab, menghadiahkan pahala untuk orang yang meninggal dunia. Memang di sini orang membincangkan, ada yang mengatakan tidak mau. Akan tapi kebanyakan ulama mengatakan menghadiahkan pahala amal. Maksudnya itu maknanya ingat yang mahal. Khatam Al-Quran, ya Allah, dengan Al-Quran hatam yang aku telah hatamkan Al-Quran, maka kami mohon ampuni orang tuaku dan berikan pahala untuk orang tuaku. Boleh. Baik, yang ketiga, orang tua telah meninggal dunia, gimana berbakti? Yang kedua, insya Allah pulang dari ini sudah kita program, dari gaji kita, dari harta kita yang kita simpan. Dari apa? Untuk ibunda, saya akan kirim untuk ibuku, ayahku. Dan jangan lupa kita ada program nanti seperti program penyempurnaan wakaf dan pesantren, dan seterusnya nanti di akhir akan kami sampaikan. Karena kata guru mulia, kamu tidak cukup mengajari orang berbuat baik, tapi harus Anda tunjukkan pintunya sana. Anda tidak cukup mengajari ada orang untuk mendidik anaknya dengan baik, tunjukkan di mana sekolah yang baik. Anda tidak cukup mengajari orang makan bergizi, tunjukkan itu loh tempat yang makanan bergizi. Harus begitu. Makanya nanti kami sampaikan bahwasanya ada program, kita ada program dakwah yang besar insya Allah. Yang ketiga, yang ingin berbakti pada orang tua telah meninggal dunia adalah berbuat baiklah dengan orang yang dibaikin oleh orang tua Anda. Anda coba cermati. Maka kalau orang tua Anda dulu waktu masih hidup, di lebaran semacam ini, beli sarung dibagikan ke tetangga, tapak tilas. Coba Anda pun meniru, Anda beli sarung, Anda berikan kepada orang yang pernah dibagi oleh orang tua Anda, dengan niat untuk melanjutkan kebaikan orang tua. Min abarril birri silatu wuddi abihi, termasuk berbakti yang sangat, kata Nabi, adalah menyambung silaturahmi orang tua. Maka baik-baiklah dengan orang yang dia baiki oleh orang tua Anda. Termasuk nih yang sering dilupakan, orang yang sangat dibaiki oleh orang tua kita adalah anak-anak.
orang tua kita. Siapakah mereka? Saudara kita. Makanya pembahasan kemarin, kalau ada seorang anak mengambil harta waris saudaranya, dia jahat, dia melakukan tiga dosa gede. Yang pertama, durhaka kepada orang tuanya, nyakiti anak orang tuanya. Yang kedua apa? Mengambil hak saudaranya. Yang ketiga, memutus tali persaudaraan, neraka bagi perebut waris. Ini yang kemarin. Maka lihat, adikmu adalah anakmu. Anda kalau anak tertua, adik-adikmu adalah seperti anakmu. Jika engkau anak yang terkecil, anak adik, maka kakakmu seperti makom ayahmu. Dan pandang di situ ada ayahmu, di situ ada ibumu. Maka kalau orang paham makna bekti, nggak akan jahil kepada anaknya, adiknya, nggak akan zalim kepada saudaranya. Tapi nasibnya ahli neraka, nasibnya orang yang terkutuk, nasibnya orang yang tidak punya kebaikan di akhirat. Lihat, bapak ibunya meninggal, langsung rebutan waris, bermusuhan. Itulah keluarga ahli neraka. Semoga keluarga Anda keluarga ahli surga semuanya, dan anak-anak kita menjadi anak ahli surga semuanya. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan koreksi bagaimana dengan anak-anak kita di pertemuan yang akan datang.